Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Satria Mahardika, mahasiswa Fakultas Farmasi UGM yang tergabung dalam tim KKN PPM Senandung Gunung 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara membuat hand sanitizer yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui bahwa hand sanitizer digunakan sebagai salah satu alternatif untuk membersihkan tangan kita dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, maupun mikroorganisme yang lainnya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus dituntut untuk menjaga kebersihan tangan kita. Kenapa? Karena virus COVID-19 bisa menempel pada permukaan benda apapun yang kita sentuh, dan itu bisa menyebabkan penularan dari virus tersebut ke tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, apabila tidak ada tempat cuci tangan yang memadai, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita dari mikroorganisme seperti virus COVID-19. Untuk tata cara dan juga formulasi dari pembuatan hand sanitizer kali ini, saya berpedoman pada pedoman yang telah ditetapkan oleh World Health Organization atau yang kita kenal sebagai WHO. Bahan yang kita perlukan yang pertama adalah alkohol 96%. Untuk alkohol 96% ini digunakan sebagai zat aktif dalam hand sanitizer. Dan alkohol 96% itu telah dikenal dia bisa membunuh segala jenis mikroorganisme, termasuk virus yang menyebabkan COVID-19. Dan untuk pembuatan 1 liter hand sanitizer, kita membutuhkan 833 ml alkohol 96%. Kemudian, yang kedua adalah gliserin 98%. Gliserin 98% ini digunakan sebagai pelembab karena seringkali penggunaan alkohol dalam kadar yang tinggi menyebabkan kulit kita kering, sehingga di sini gliserin digunakan untuk melembabkan kulit kita. Dan untuk pembuatan hand sanitizer sebanyak 1 liter, kita menggunakan gliserin sebanyak 14,5 ml saja. Kemudian, untuk bahan yang ketiga adalah hidrogen peroksida. Untuk pembuatan 1 liter hand sanitizer, kita hanya membutuhkan 41,7 ml hidrogen peroksida. Dan hidrogen peroksida di sini, dia fungsinya hampir sama dengan alkohol, yaitu dia bisa membantu untuk memusnahkan mikroorganisme yang ada di permukaan tangan kita. Namun di sini karena jumlahnya cukup sedikit, dia tidak digunakan sebagai zat aktifnya. Kemudian bahan yang terakhir adalah air. Air di sini adalah air yang sudah matang, kemudian kita diamkan dalam suhu ruang atau sekitar suhunya 25 derajat Celcius, atau kita bisa menggunakan air suling yang bisa dibeli di toko-toko bahan kimia. Kemudian untuk alatnya yang kita gunakan, yang pertama adalah ini. Kita memerlukan tempat untuk mencampur. Ini untuk tempat mencampurnya sembarang, bebas, yang ada apa. Ini disarankan menggunakan plastik saja, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian yang kedua adalah sotel atau pengaduk. Ini bisa menggunakan pengaduk kaca, bisa menggunakan pengaduk kayu maupun pengaduk plastik, disesuaikan dengan keadaannya, adanya apa. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengukur volume alkohol, hidrogen peroksida, air, dan juga gliserin. Ini kita menggunakan gelas ukur. Gelas ukur kemudian kita bantu untuk memastikan kepresisian dari volumenya menggunakan pipet tetes. Nah, untuk gelas ukur dan juga pipet tetes ini juga telah tersedia di toko bahan kimia ataupun peralatan laboratorium. Ini tidak hanya menggunakan gelas ukur yang kaca, namun bisa menggunakan gelas ukur yang plastik saja, gitu. Kemudian selanjutnya ada corong. Di sini digunakan untuk mempermudah kita dalam penuangan hand sanitizer yang sudah jadi ke dalam botol spray ataupun pump untuk hand sanitizer. Sebelum kita membuat hand sanitizer dengan baik dan benar, kita harus memastikan bahwa diri kita telah terlindungi dengan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang kita pakai pada pembuatan kali ini adalah yang pertama, masker. Masker di sini adalah digunakan untuk melindungi saluran pernafasan kita. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Bisa jadi bahan-bahan kimia ini terhirup oleh kita secara tidak sengaja. Kemudian yang kedua adalah jas laboratorium. Untuk Anda yang tidak memiliki jas laboratorium, bisa digantikan dengan kemeja ataupun kaos lengan panjang. Yang mana penggunaan jas laboratorium ini digunakan untuk melindungi diri kita dari percikan bahan-bahan kimia tadi.
Kemudian yang ketiga adalah latex atau sarung tangan karet. Ini bisa ditemui di toko bahan kimia yang digunakan untuk melindungi tangan kita saat bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia ini. Oke, yang pertama kita gunakan dulu maskernya. Yang pertama adalah kita tuangkan dahulu alkohol 96% sebanyak 833 ml untuk pembuatan hand sanitizer 1 liter. Kita tuangkan secara perlahan. Kemudian selanjutnya adalah kita tuangkan hidrogen peroksida sebanyak 41,7 ml untuk 1 liter hand sanitizer. Kita masukkan secara perlahan. Setelah itu kita aduk terlebih dahulu hingga merata. Oke, setelah itu kita masukkan gliserin sebanyak 14,5 ml. Untuk gliserin ini dia teksturnya memang agak kental, sehingga nanti apabila ada gliserin yang masih menempel di dalam botol ini, kita bisa tambahkan air untuk membilas gliserin ini dari botolnya. Oke, kita simpan dulu karena di sini masih ada gliserin yang masih menempel. Kita aduk terlebih dahulu hingga merata. Oke, di sini kita akan melarutkan gliserin yang masih menempel di botol ini menggunakan air yang sudah matang ataupun air suling. Kita masukkan secara perlahan. Sini, masukkan. Kemudian bisa kita gocok sedikit untuk memastikan bahwa dia larut sempurna di dalam airnya ini. Kemudian kita masukkan. Kita aduk kembali. Kemudian kita masukkan air suling ataupun air yang sudah matang ini ke dalam campuran yang telah kita buat tadi hingga volumenya mencapai 1 liter atau 1000 ml. Sini kita masukkan hingga volumenya 1 liter. Kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan merata. Oke, setelah itu hand sanitizer yang sudah jadi ini selanjutnya kita pack menggunakan botol spray ataupun botol pump. Kita masukkan ke dalam botol ini menggunakan bantuan corong agar cairannya tidak tumpah kemana-mana. Kita masukkan secara perlahan. Setelah itu, setelah sudah terisi seperti ini, kita tutup kembali hingga rapat. Baik, hand sanitizer yang kita buat telah jadi. Di sini karena tadi ada penambahan air, ada penambahan bahan-bahan yang lainnya, itu kita menghasilkan hand sanitizer dengan alkohol sebanyak 80% di sini. Dan ini bisa kita gunakan ke permukaan tangan kita, ke telapak tangan secara merata seperti ini. Bisa ini kita gunakan seperti ini. Kemudian kita gosokkan tangan kita hingga hand sanitizer-nya ini mengering. Nah, setelah sudah kering, dan untuk penyimpanan dari hand sanitizer ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian jangkauan hewan peliharaan, kemudian dari sinar matahari yang langsung, dan juga api. Kenapa? Karena hand sanitizer ini berbahan dasar alkohol yang mana dia memiliki sifat mudah sekali terbakar, sehingga harus dijauhkan dari tempat yang panas ataupun api. Baik, sekian video pembuatan hand sanitizer dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!